Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parhek Hernandez dari jurusan Ilmu Komunikasi NIM 2112222048. Terima kasih kepada Pak Islahuben, dosen mata kuliah Pendidikan Karakter yang telah memberikan tugas yang bertema pentingnya sikap profesional dalam bekerja. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang komunikasi verbal dan nonverbal serta hambatan dalam berkomunikasi efektif. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Contoh, komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media. Contohnya seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon. Komunikasi verbal merujuk pada komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Contoh komunikasi verbal lisan adalah percakapan, pidato, presentasi, atau telepon. Contoh komunikasi verbal tertulis adalah surat, email, pesan teks, atau dokumen tertulis lainnya ya, seperti misalkan kita membuat direct message ke teman kita, WhatsApp, seperti itu. Komunikasi verbal membutuhkan bahasa yang dipahami oleh kedua pihak untuk berkomunikasi dengan efektif. Dapat menyampaikan informasi secara rinci dan kompleks, memungkinkan pertukaran ide yang mendalam. Komunikasi nonverbal juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuannya dan memiliki potensi akan adanya umpan balik atau feedback dari penerimanya. Bentuk komunikasi nonverbal sendiri diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Merujuk pada komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan ekspresi tubuh, gerakan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh lainnya. Komunikasi nonverbal dapat menunjukkan emosi, sikap, atau perasaan yang tidak selalu terungkap dalam kata-kata. Dapat digunakan untuk menegaskan, menggantikan, atau memodifikasi pesan verbal. Misalkan kita melihat simbol atau tanda di pinggir jalan itu belok ke kanan. Nah, kita akan mengikuti itu simbolnya belok ke kanan. Nah, itu mungkin termasuk contoh dari komunikasi nonverbal. Hambatan dalam komunikasi efektif. Ada 10 hambatan dalam komunikasi efektif. Yang pertama ada ketidakjelasan tujuan. Jika tujuan komunikasi tidak jelas, pesan yang disampaikan mungkin tidak tepat dan tidak dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Yang kedua, ada perbedaan bahasa dan budaya. Perbedaan bahasa dan budaya antara pengirim dan penerima pesan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan interpretasi yang berbeda terhadap pesan yang disampaikan. Yang ketiga, ada gangguan fisik. Gangguan fisik seperti kebisingan, jarak fisik yang terlalu jauh, atau gangguan visual dapat mengganggu kelancaran komunikasi dan menyulitkan penerima pesan. Yang keempat, ada kurangnya perhatian. Ketika penerima pesan tidak sepenuhnya fokus atau kurang berminat dalam mendengarkan, maka pesan dapat terlewat atau salah diinterpretasikan. Yang kelima, ada emosi dan sikap. Emosi yang kuat atau sikap negatif terhadap pengirim pesan dapat menyebabkan penerima menolak pesan atau tidak membuka diri untuk memahaminya. Yang keenam, ada penggunaan jargon dan istilah teknis. Jika pengirim pesan menggunakan istilah teknis atau jargon yang tidak dimengerti oleh penerima, pesan bisa menjadi ambigu atau kurang dimengerti. Yang ketujuh, ada kurangnya keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang kurang dari salah satu pihak bisa menyebabkan kesulitan dalam menyampaikan pesan dengan baik dan dapat mempengaruhi pemahaman penerima. Yang kedelapan, ada kepercayaan yang rendah. Kurangnya kepercayaan
antara pengirim dan penerima pesan bisa menghambat komunikasi terbuka dan efektif. 9. Ada penyimpangan informasi. Pesan bisa mengalami distorsi atau perubahan ketika disampaikan melalui saluran komunikasi yang panjang atau kompleks. Angka 10, ada ketidaktepatan media. Penggunaan media komunikasi yang tidak tepat untuk situasi tertentu, misalnya menggunakan pesan singkat dalam situasi yang membutuhkan penjelasan lebih rinci, dapat menyulitkan komunikasi efektif. Nah, demikian materi yang telah saya sampaikan tentang komunikasi verbal dan nonverbal serta hambatan dalam berkomunikasi efektif. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.